Halo teman-teman, apakah kamu di sini ada yang invest di saham blue chip ya? Teman-teman sering denger ya tentang kayaknya lebih bagus itu invest di saham blue chip ya daripada saham-saham yang second liner atau yang market cap-nya kecil. Nah, kita coba bahas mengenai investasi di saham blue chip ya. Apakah untungnya beneran gede? Apakah aman juga? Apakah nggak terlalu menarik? Dan mari kita bahas ya. Jangan skip video ini biar teman-teman bisa dapat secara utuh informasi yang saya sharing ya. Nah, bagi kamu yang belum tahu apa itu saham blue chip ya. Nah, gampangnya gini ya, saham blue chip ini adalah saham yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar ya. Atau biasanya itu market cap-nya itu di atas 40 triliun ya. Nah, di samping market cap-nya besar, dia juga memiliki likuiditas yang bagus ya, yang tinggi ya. Berarti si saham itu sering diperjualbelikan ya dengan sangat tinggi ya nilainya atau volumenya. Berarti dia sangat liquid. Nah, kalau kamu belum tahu apa itu likuiditas saham, berarti ibaratnya gini, ketika kamu punya suatu saham, nah, ketika kamu mau menjual itu sangat mudah ya, sangat gampang ya, karena ada yang ngebeli. Nah, ketika kamu mau ngebeli sebuah saham itu juga, kamu juga akan gampang ya, gampang dapat barangnya, karena banyak orang yang lagi jual. Nah, itu berarti si saham itu sangat liquid ya. Nah, dan biasanya ciri-ciri saham blue chip itu juga ini ya, dia perusahaannya itu menjadi pemimpin di sektor industrinya ya, sering bagi dividen ya dengan konsisten, dan rata-rata kinerja perusahaannya itu juga udah solid ya, karena rata-rata perusahaannya itu udah lama berdiri ya. Nah, tetapi nggak semua saham blue chip itu juga bagus ya, ada juga yang dia udah performa peaknya ya, dan kinerjanya juga udah menurun, ada juga. Nah, teman-teman jangan sampai invest di perusahaan yang trennya itu lagi turun ya. Nanti kita akan buka salah satu contohnya ya. Nah, saham blue chip ini mungkin cocok buat kamu ya yang baru masuk ke pasar saham, atau mungkin kamu baru ini nih coba investasi di saham yang sebelumnya kamu masih investasinya itu di mungkin di reksadana ya, di reksadana pendapatan tetap atau di reksadana indeks atau di reksadana saham. Nah, dan kamu ingin mencari cuan atau lebih memaksimalkan portofolio kamu. Nah, kamu bisa mungkin mulai dari saham blue chip dulu ya. Kita cari saham-saham yang aman-aman dulu ya, dengan potensi kenaikan yang cukup menarik. Saham blue chip ini kalau saham itu bagus, biasanya itu kenaikannya itu antara 15% sampai 20% per tahun nih. Jarang ada saham blue chip yang bisa memberikan return di atas 30% ya. Kecuali itu dia baru recovery dari market crash seperti pandemi kemarin. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, di sini adalah contoh salah satu saham blue chip yang menurut saya terbaik juga ya di Bursa Efek Indonesia ya. Dan kinerjanya kalau kita cek dari awal dia IPO, dia selalu naik ya. Nah, dia selalu naik. Meskipun naiknya ini nggak mulus-mulus juga ya, pasti ada ini ya. Pasti ada crash di sini. Seperti di tahun 2020 ketika ada pandemi COVID-19, dia crash. Nah, salah satu ciri kalau dia ini perusahaan yang solid, dia itu recovery-nya sangat cepat ketika dia habis crash. Contohnya gini ya, di 2020 dia turun cukup dalam ini ya, mungkin 30% ya dropnya. Nah, dia naik lagi, mungkin butuh sekitar 1 tahun atau bahkan beberapa bulan dia udah kembali ke harga normalnya ya, harga sebelumnya. Nah, dan bahkan dia terus melanjutkan tren kenaikannya ya. Nah, ini harga sahamnya ini naik terus mulus ya. Nah, kalau di luar itu mirip perusahaan Apple ya, itu kinerjanya dan sahamnya juga naik terus. Nah, kita coba cek apakah saham BBCA ini kinerja perusahaannya juga bagus ya. Nah, kita coba cek di sini ya. Di sini saya memakai Stockbit ya untuk mencari data kinerja dari perusahaannya. Teman-teman juga kalau nggak punya akun di sini juga bisa cek di laporan keuangannya BBCA ya. Nah, kita coba cek history dari performa perusahaannya ya. Nah, kalau kita cek di sini ya, dari pendapatannya ini termasuk dia naik terus. Dia selalu bertumbuh, dia grow terus setiap tahun ya. Kita cek, nah, dalam sekitar 12 tahun terakhir dia itu naik terus ya. Dari sisi revenue dia naik terus. Nah, kita coba cek lagi ya dari sisi labanya. Nah, yang penting kan labanya ya, bagian bawah ini. Dia harus selalu untung ya. Nah, kita cek di sini labanya itu hampir naik terus ya, kecuali di tahun 2020 karena waktu itu kan emang ada pandemi ya, dan lagi krisis juga, dan banyak orang yang nggak mungkin ya dia membeli rumah memakai bank, sehingga pinjaman. Nah, sehingga bank itu akan mikir-mikir ya ketika memberi pinjaman kepada orang ya atau kepada masyarakat, karena posisinya juga lagi krisis.
Nah, kalau kita bandingkan di sini kinerjanya dengan harga sahamnya itu sebanding ya, sama-sama dia naik. Kita coba cek lagi saham yang mirip ya dari BBRI ya. Nah, kita coba cek kita setting ke max. Nah, di sini dia sama juga, dia growth-nya ini lumayan juga ya, tapi nggak sebesar BBCA ya. Kalau BBCA itu sekitar mungkin 15-20% per tahun. Kalau BBRI mungkin di bawahnya ya, mungkin sekitar 15 atau 12-15% per tahun ya, tergantung performa si ini ya, perusahaannya. Nah, karena yang terpenting ya, ketika kamu baru masuk ke pasar saham, jangan sampai kamu baru masuk lalu pilih saham yang aneh-aneh lalu rugi. Kamu nggak tahu isi dari perusahaannya itu apa, nggak tahu bisnisnya apa, bergerak di sektor apa, kamu asal pilih dan ternyata kamu rugi, dan kamu rugi banyak atau loss banyak, dan kamu kapok untuk melakukan investasi. Nah, ini jangan sampai ya. Yang penting teman-teman harus ini ya, nyemplung di kolam yang masih aman dulu ya, nggak terlalu dalam ya, atau alias perairan yang ombaknya itu tenang ya, jadi teman-teman merasa aman. Kalau kita udah punya ilmu lebih dalam, kita udah punya waktu untuk belajar lebih dalam mengenai investasi di dunia saham, nah baru kita mungkin mulai ini ya, kita cari saham-saham yang lebih prospek ke depannya. Nah, itu tadi mungkin keuntungan dari si saham blue chip ya, dia returnnya itu lumayan menarik ya, 15-20%. Tapi ini nggak semua saham blue chip seperti itu ya. Ada juga saham blue chip yang dulu turun terus ya. Kita ambil contoh UNVR ya. Nah, ini saham dari UNVR atau Unilever ya, salah satu contoh. Nah, dulunya si saham ini terus naik terus ya, kinerjanya sangat bagus, naik terus ya. Nah, baru mungkin di tahun berapa ini, di tahun 2018 dia mulai trennya itu udah nggak naik lagi ya, trennya ini malah turun ya. Nah, seperti yang kita tahu ya, si Unilever ini kan jual produknya kan banyak ya, ada kayak sampo, ada kayak sabun dan lain-lain, ada banyak banget merek-merek yang mungkin teman-teman pernah ketahui ya, seperti odol, Pepsodent, nah gitu. Karena si Unilever ini ekspansinya atau jualannya produk itu di Indonesia hampir udah menyeluruh ya. Mungkin teman-teman ke kota manapun pasti ada ya yang jual odol merek Pepsodent. Nah, dimanapun, di toko kelontong, apakah di warung, di minimarket, di apapun itu pasti ada yang jual. Mau kemana lagi ya si Unilever ini untuk jualan produknya, karena udah mentok nih pasarnya dia. Dia mau ekspansi tapi kemana lagi? Masyarakat Indonesia ya udah pakai produknya. Nah, mungkin kalau dia ekspansi ke mana, ke luar negeri atau ke planet lain, nah mungkin itu ada prospek yang lebih bagus lagi ya. Nah, dia meskipun ini sahamnya blue chip ya, market cap-nya ini 132 triliun ya, tetapi jangan diinvest ya untuk saat ini ya, karena trennya lagi turun ya. Dan kalau kita lihat, kita cek datanya di Stockbit ya. Nah, salah satu penyebab dia turun terus adalah ini ya. Kalau kita cek ya di sini ya, price to book value-nya ini udah sangat mahal banget ya, udah sangat tinggi banget, di angka 24,53 ya, alias 24 kali ya. Nah, ketika teman-teman mau beli si saham ini, berarti teman-teman membayarkan atau membeli barang ini seharga 24 kali lebih mahal ya. Nah, itu apakah worth it banget? Apakah itu worth it? Nah, menurut saya itu nggak worth it ya, dan mirip seperti ini ya, bunuh diri ya, kita beli barang seharga yang sangat mahal berkali-kali lipat, tetapi prospek kedepannya itu turun ya. Meskipun aslinya perusahaan ini sangat baik ya, cuman mungkin karena pasarnya aja atau prospeknya udah mentok menurut saya dari segi analisa saya. Nah, jadi dan juga valuasinya ini udah sangat mahal, jadi dia mungkin akan turun terus ya, nggak tahu dia bisa turun sampai berapa. Nah, dan itu teman-teman yang bisa saya sharing hari ini terkait dengan apakah worth it buat kita investasi di saham blue chip ya. Nah, untuk ini tergantung teman-teman ya, apakah teman-teman merasa dengan return segitu itu worth it apa enggak. Meskipun return ini enggak pasti ya, pasti ada naik turun ya, bahkan juga bisa minus ya kalau tiba-tiba ada crash. Semoga teman-teman bisa mulai investasi lebih awal ya, lebih dini ya, dan juga jangan lupa terus belajar terus ya, dan jangan kapok ya, kita harus tetap belajar dan improve skill kita dalam berinvestasi. Nah, dan semoga video ini bisa bermanfaat. Silahkan share ke teman kamu kalau teman kamu ada yang baru mulai investasi di saham.
atau masih belum. Nah, silahkan di-share biar dapat manfaatnya juga. Nah, dan sampai jumpa dan terima kasih teman-teman telah menonton.